Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalau kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 ya. Jangan lupa disiapkan dulu peralatan tulisnya dan buku temanya ya. Nah, Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Yuk, kita peragakan percakapan antara Benny, Ibu, dan Udin. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, sekarang kita mengerjakan soal ya. Tentang percakapan yang sudah kita baca tadi. Yang nomor 1, apa isi teks percakapan yang telah kamu peragakan? Benny menjemput Udin ke rumahnya. Kemudian Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk berangkat ke rumah Edo. Yang nomor 2, bagaimana cara Benny bertamu? Dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Sedangkan pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap Benny menurutmu? Benny menunjukkan sikap anak yang sopan. Sedangkan pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo adalah berpamitan kepada ibu. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak menyimak di halaman 95 dan mendengarkan Bu Seli membaca ya. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarian kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Kita mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan juga lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang amatilah sebuah benda kesukaanmu. Tuliskanlah ciri-ciri dan kegunaannya. Nah, sekarang Bu Seli kasih contoh ke anak-anak ya. Bu Seli itu suka kertas anak-anak. Jadi Bu Seli akan menulis ciri-ciri dan kegunaan dari kertas. Benda yang Bu Seli sukai adalah kertas. Ciri-ciri kertas berwarna putih, berbentuk segi empat. Kegunaannya untuk menulis dan menggambar. Nah, anak-anak, hai anak-anak, kita sekarang mau membaca percakapan lagi ya. Tapi di percakapan ini ya Ibu dan Benny saja.
Nah, Benny bertanya kepada ibu, "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" Ibu menjawab, "Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi?" Nah, Benny menjawab lagi, pasti kita akan berbuat semau kita, Bu." Nah, ibu menjawab, "Nah, apa nanti akibatnya?" Benny menjawab lagi, "Bisa bertengkar, Bu." Ibu pun menjawab, "Iya, benar. Jadi menurut Benny apa manfaat aturan itu?" Benny menjawab pertanyaan ibu, "Dengan adanya aturan hidup kita akan teratur." Ibu menjawab, "Iya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin." Apa isi teks percakapan di atas? Isinya adalah membahas tentang manfaat aturan. Nah, sekarang mengapa kita perlu mematuhi aturan? Supaya hidup kita menjadi teratur dan melatih kita untuk bersikap disiplin. Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar anak-anak. Kita jawab ya. Nah, pendapatnya sebaiknya menaiki sepeda harus pelan-pelan karena dengan kecepatan tinggi dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain ya anak-anak. Nah, anak-anak, lengkapi kalimat perkalian berikut. Lengkapi sebanyak mungkin yang kamu bisa. Di situ ada 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, sekarang berapa kali berapa jadi 15? Kita jawab ya. Nah, anak-anak, 15 dikali 1 hasilnya 15. Sekarang yang bawah. 1 dikali 15 sama dengan 15 anak-anak. Nah, anak-anak, tadi sebelum ada angka 3 kali 8 sama dengan 24 itu tadi kosong ya anak-anak. Dilihat di bukunya anak-anak di halaman 105. Lah itu titik-titik kali titik-titik sama dengan 24. Nah, berarti berapa kali berapa sama dengan 24? Berarti di situ Bu Sally tulis 3 kali 8 sama dengan 24. Kemudian 8 dikali 3 sama dengan 24. 6 dikali 4 sama dengan 24. 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, yang selanjutnya anak-anak kerjakan ya.